Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua senantiasa ada dalam lindungannya ya. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Kali ini kita akan belajar literasi di kelas 4. Kembali lagi bersama Ibu Yusi. Baik, kita ulas ulang ya bahwa literasi dipahami sebagai kemampuan dalam membaca dan menulis. Literasi diartikan sebagai kemampuan individu dalam mengolah informasi dan pengetahuan untuk kecakapan hidup. Nah, dalam berliterasi ini terdapat kegiatan dalam menuangkan pemahaman terhadap bacaan dengan membuat sebuah review. Berikut ini beberapa teknik dalam mereview buku atau suatu teks bacaan. Yang pertama ada teknik Ishikawa Fishbone, yang kedua ada teknik AI, yang ketiga ada teknik Y chart, yang keempat ada teknik infografis. Nah, pada pertemuan sebelumnya kalian telah belajar dan mencoba teknik Ishikawa Fishbone dan teknik AI. Adapun kali ini kita akan mencoba mereview buku atau suatu teks bacaan dengan teknik Y chart. Apakah kalian mengetahui bagaimana teknik Y chart tersebut? Teknik mereview Y chart yaitu melaporkan hal yang dapat dirasa, dilihat, dan didengar dari buku yang telah dibaca. Hasil laporan pada teknik Y chart ini disusun di bagian batas garis huruf Y yang meliputi pertama insight atau hal berkesan terlihat dalam bacaan. Kemudian yang kedua, ideas atau hal berkesan terdengar dari bacaan. Dan yang ketiga, learning atau hikmah yang terasa dalam bacaan. Nah, berikut ini terdapat beberapa contoh mereview buku dengan teknik Y chart. Selanjutnya, terdapat teks bacaan berjudul Kampung Naga, Hidupnya Mantan Palistrik, karya Santi Hedrieti. Mari kita baca bersama-sama ya. Kampung Naga adalah sebuah kampung di desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Kampung ini terletak di lembah, sehingga untuk sampai di sana, kamu perlu turun melewati ratusan anak tangga. Letaknya yang tersembunyi membuat kampung ini dapat mempertahankan nilai-nilai kearifan yang dianggap perlu dilestarikan. Masyarakat di sana masih memegang teguh adat tradisi yang diturunkan oleh pendahulu mereka. Mereka juga menolak campur tangan dari luar kampung terhadap kebijakan yang mereka jalani. Satu hal yang unik, mereka masih bertahan hidup tanpa listrik. Bukan karena listrik tidak dapat masuk ke kampung terpencil ini, tetapi justru karena penghuni kampung menolaknya. Mungkin kamu berpikir bahwa tanpa listrik, warga Kampung Naga hidup sengsara. Ternyata tidak. Mereka hidup seperti biasa, tetap nyaman. Anak-anak pun belajar di sekolah seperti teman-teman dari kampung yang lain. Bagaimana dengan di rumah? Mereka tetap bisa mengerjakan tugas-tugas sekolah. Segera setelah pulang sekolah, sebelum matahari terbenam, mereka menyelesaikan tugas-tugas sekolah.
Sesekali ketika dibutuhkan, mereka menggunakan lampu minyak sebagai penerang ketika belajar. Tanpa listrik, warga Kampung Naga justru seakan sangat menghargai terang matahari. Dini hari, warga sudah bangun untuk bersiap-siap melakukan kegiatannya. Ketika matahari mulai terbit, semua sudah siap menjalankan peran masing-masing. Ayah ke sawah, ibu menyiapkan masakan, anak-anak ke sekolah. Sore hari, menjelang matahari terbenam, keluarga sudah berkumpul di rumah. Berbincang sejenak menceritakan kegiatan masing-masing. Kudapan sore buatan ibu menjadi teman bercerita dalam keluarga. Ketika matahari terbenam, pintu-pintu rumah sudah tertutup rapat. Sambil menikmati hidangan makan malam, mereka melanjutkan bercerita hingga tiba waktu beristirahat. Cerita keluarga berlangsung seru tanpa gangguan acara televisi. Hanya terang bulan dan cahaya kunang-kunang yang membantu warga menikmati indahnya malam. Tanpa listrik, udara malam di sana terasa sejuk. Suasana pun tenang. Ketika di kota-kota besar, mobil, bus, dan motor masih antri di jalan, para pekerja masih menghabiskan tenaga dan bahan bakar kendaraan di keramaian malam, warga Kampung Naga sudah tidur terlelap. Mereka mensyukuri terang matahari sebagai waktu untuk bekerja keras, mensyukuri malam sebagai waktu untuk beristirahat, serta menghargai bumi tanpa energi berlebih yang perlu dihabiskan. Di Kampung Naga, tanpa listrik, warga tetap bisa hidup dengan nyaman. Nah, setelah kita membaca teks bacaan tadi, kalian coba buatlah review ya dengan menggunakan teknik Y chart dari teks bacaan Kampung Naga, hidup nyaman tanpa listrik yang telah kita bacakan tadi. Nah, buatlah review ini dengan kreasi semenarik mungkin ya. Sekian dahulu untuk pembelajaran kita kali ini. Terima kasih. Semoga kita semua sehat selalu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.